Ini adalah kisah tentang satu bangsa. Bangsa yang jumlahnya sangat banyak, namun tidak pernah terlihat oleh manusia zaman ini. Mereka dikenal sebagai Yajuj dan Majuj. Bukan bangsa biasa, bukan pula makhluk asing. Namun saat mereka muncul, kerusakan akan mengikuti dimanapun mereka berada. Mereka menghancurkan tanah, mengacaukan kota, menyerang siapa saja tanpa rasa takut. Tapi kini, mereka tidak terlihat, tidak terdengar. Tak satu pun dari kita tahu pasti di mana mereka berada. Mungkin mereka masih terkunci, mungkin pula telah bebas bersembunyi di balik wajah-wajah yang tidak kita kenal. Malam ini, kita akan menyusuri kisah mereka. Sebuah cerita yang tertulis dalam kitab suci dan terus hidup dalam ingatan banyak peradaban. Dalam satu kisah, sebuah kaum datang kepada seorang raja yang bijaksana dan berkata dengan penuh cemas, sesungguhnya Yajuj dan Majuj adalah kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak datang untuk berdagang, tidak pula membawa kedamaian. Yang mereka bawa hanyalah kehancuran. Mereka begitu banyak, begitu cepat, begitu kuat. Jika mereka dilepas, tak satu pun tembok kota, tak satu pun pasukan dunia yang mampu menahan mereka. Para ulama sejak dahulu mencoba memahami siapa mereka sebenarnya. Sebagian mengatakan mereka berasal dari keturunan manusia, tepatnya dari Yafits bin Nuh. Ada pula yang mengaitkan mereka dengan bangsa Mongol, bangsa Tartar, atau bahkan bangsa-bangsa pengembara yang pernah mengguncang sejarah Islam. Tapi semua itu hanyalah bagian dari kemungkinan. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa memastikan. Yang kita tahu pasti mereka adalah bangsa yang akan muncul kembali. Dan ketika itu terjadi, dunia akan berubah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sejarah kuno yang tertulis dalam Al-Quran, disebutkan nama seorang pemimpin besar. Ia bukan hanya penguasa dunia, tapi juga seorang hamba Allah yang penuh hikmah. Dialah Dzulkarnain, seorang raja yang menembus batas-batas dunia. Ia menjelajah ke arah barat, melihat matahari tenggelam di laut yang gelap. Lalu ia terus ke timur, menyaksikan negeri yang belum pernah disentuh peradaban. Dan akhirnya ia sampai di antara dua gunung yang tinggi. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum. Bahasanya asing, namun ketakutannya begitu nyata. Mereka mengadukan satu masalah besar. Mereka berkata, "Ya Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj selalu membuat kerusakan. Bisakah engkau membuat penghalang di antara kami dan mereka?" Siapakah sebenarnya Yajuj dan Majuj itu? Para ulama menyebut mereka sebagai makhluk dari keturunan manusia, namun memiliki sifat yang berbeda dari kebanyakan. Dalam beberapa riwayat, mereka digambarkan sebagai kaum yang bertubuh kecil, tetapi sangat buas. Ada yang menyebut wajah mereka lebar seperti perisai. Mata mereka kecil, berkilat, dan penuh kemarahan. Ada juga yang mengatakan mereka tinggi dan kuat, dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia biasa. Mereka hidup seperti kawanan dan menyerang seperti gelombang, cepat, ganas, dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda bahwa jumlah mereka begitu banyak, sehingga dalam perbandingan akhir zaman, satu orang dari umat manusia akan dihadapkan dengan 1000 dari mereka. Jika mereka dilepaskan, tidak ada satupun benteng manusia yang mampu menghentikan mereka. Maka Dzulkarnain pun menjawab, "Aku tidak butuh imbalan. Tapi bantulah aku dengan kekuatan kalian, dan aku akan membuatkan tembok yang kuat." Ia meminta potongan besi, dibangun tinggi, baris demi baris, hingga dua gunung itu seolah tertutup rapat. Besi itu dipanaskan hingga membara, lalu dituang cairan tembaga di antara celahnya. Tembok itu menjadi kuat, kokoh, dan mustahil ditembus oleh tangan atau alat biasa. Setelah selesai, Dzulkarnain berkata,
ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tapi ketika janjinya datang, tembok ini akan hancur, dan mereka akan keluar kembali. Sejak saat itu Ya'juj dan Ma'juj tidak lagi terlihat. Tak ada yang tahu di mana mereka terkunci. Tapi tanda-tanda akan datangnya waktu itu masih terus ditunggu hingga kini. Setelah Zulkarnain membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga, kita tidak lagi mendengar tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka menghilang, terkurung di balik tembok yang kokoh dan tertutup rapat oleh waktu. Tapi manusia selalu bertanya, selalu penasaran, di mana tembok itu sebenarnya berada. Kitab suci tidak menyebut lokasi pastinya. Namun dalam sejarah, ada banyak spekulasi yang muncul. Ada yang mencoba menafsirkan berdasarkan arah perjalanan Zulkarnain, dan ada pula yang menggunakan pendekatan geografi, sejarah, dan bahkan teknologi modern. Salah satu teori yang paling tua adalah tentang wilayah Kaukasus, di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sana terdapat kota kuno bernama Derben, yang dalam bahasa Persia berarti gerbang tertutup. Di Derben, terdapat sisa-sisa tembok batu raksasa yang membentang dari pegunungan hingga ke tepi laut. Tembok ini disebut dari Alpes atau gerbang besi, dan dipercaya oleh sebagian sejarawan sebagai benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Benteng Derben dibangun untuk menghadang invasi dari utara, dan sejarah mencatat keberadaannya sejak ratusan tahun yang lalu. Beberapa catatan Islam awal juga menyebut bahwa penghalang Ya'juj dan Ma'juj berada di wilayah yang sama. Tapi apakah ini benar-benar tembok yang dimaksud dalam Al-Quran? Itu masih menjadi misteri. Tembok itu memang nyata, tapi tidak terbuat dari besi dan tembaga seperti yang disebut dalam kisah Zulkarnain. Teori lainnya menunjuk ke wilayah yang jauh lebih misterius, yaitu Pegunungan Altai. Letaknya di perbatasan Rusia, Mongolia, Cina, dan Kazakhstan. Pegunungan ini begitu luas dan sulit dijangkau. Bahkan sampai hari ini, masih banyak bagian dari Altai yang belum dieksplorasi oleh manusia. Beberapa peneliti percaya, kalau ada tempat di bumi yang bisa menyembunyikan suatu bangsa selama ribuan tahun, Altai adalah salah satu kandidat terkuat. Beberapa suku nomaden yang hidup di sekitar wilayah itu masih memegang legenda tentang bangsa asing yang tersembunyi dan kadang muncul sebagai pengganggu dari arah utara. Namun seperti teori sebelumnya, semuanya belum bisa dibuktikan secara pasti. Ada juga teori modern yang bersifat spekulatif. Beberapa kalangan berpendapat, Ya'juj dan Ma'juj mungkin tidak lagi berada di ruang yang bisa dijangkau manusia. Bisa jadi mereka berada di bawah tanah, atau di suatu tempat yang tersembunyi oleh dimensi yang tidak terlihat. Sama seperti bagaimana makhluk gaib tidak bisa dilihat oleh mata biasa, bangsa ini mungkin juga tersembunyi oleh tabir tak kasat mata. Teori ini memang tidak dibangun atas dalil syar'i secara langsung, namun lebih merupakan tafsir dari keinginan memahami sesuatu yang belum terungkap. Di sisi lain, para ulama besar dalam sejarah Islam memiliki pendekatan yang berbeda. Mereka tidak terlalu sibuk menelusuri di mana lokasi fisiknya, karena mereka percaya jika Allah telah menyembunyikan suatu rahasia, maka rahasia itu hanya akan dibuka saat waktunya tiba. Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi, dan ulama lainnya menyebutkan bahwa yang terpenting adalah iman terhadap janji Allah, bahwa tembok itu nyata, bahwa bangsa itu nyata, dan bahwa suatu hari mereka akan keluar dan menghancurkan dunia dalam waktu yang sangat cepat. Kini, dunia terus berubah. Teknologi berkembang pesat. Kita bisa melihat permukaan bulan,
menjelajah dasar laut, bahkan meneliti inti bumi. Tapi kita belum bisa memastikan di mana Yajuj dan Majuj berada, atau bagaimana bentuk penghalang yang mengurung mereka. Mungkin memang masih tersembunyi, atau mungkin sudah mulai retak tanpa kita sadari. Seiring waktu berjalan, muncul pertanyaan yang semakin sering ditanyakan. Apakah tembok itu masih berdiri? Dan lebih penting lagi, apakah Yajuj dan Majuj sudah keluar tanpa kita sadari? Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa setiap hari Yajuj dan Majuj berusaha melubangi tembok itu. Mereka menggalinya sedikit demi sedikit, tapi belum pernah berhasil keluar. Namun suatu hari nanti, mereka akan berkata, besok kita akan lanjut menggali, tanpa menyebut insya Allah. Maka esoknya, mereka akan kembali dan mendapati tembok itu telah terbuka. Itulah saat mereka akan keluar dan menyebar ke seluruh penjuru dunia seperti gelombang yang menggulung. Rasulullah menyebut keluarnya Yajuj dan Majuj sebagai salah satu dari tanda-tanda besar kiamat, tanda yang datang setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan setelah kemunculan Dajjal. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, muncullah bangsa Yajuj dan Majuj dari arah utara. Mereka menyerbu dengan cepat dan tidak ada satupun yang bisa menghadang mereka. Nabi Isa dan orang-orang beriman akan mundur ke pegunungan, berdoa memohon perlindungan dari Allah. Karena kekuatan mereka bukan dari senjata atau teknologi, tetapi dari jumlah dan kebrutalan yang tak terkendali. Dalam riwayat disebutkan, mereka akan minum air dari danau Tiberias dan tidak menyisakan setetes pun. Padahal danau itu sangat luas. Ketika pasukan pertama lewat, mereka minum airnya. Ketika barisan belakang datang, mereka berkata, "Dulu di sini ada air." Sebagian orang bertanya, dengan teknologi canggih dan pengawasan satelit, masih mungkinkah mereka belum terdeteksi? Jawabannya, sangat mungkin. Karena keluarnya Yajuj dan Majuj bukan peristiwa biasa. Itu adalah bagian dari rangkaian besar tanda kiamat yang hanya akan terjadi dalam waktu yang telah ditentukan Allah. Mereka tidak akan muncul sebelum Dajjal keluar, sebelum Isa alaihissalam turun dari langit, dan sebelum dunia berada di titik kritisnya. Namun, sebagian ulama kontemporer menyebutkan bahwa kita sudah bisa melihat tanda-tandanya. Ketika kerusakan makin merajalela, ketika manusia tidak lagi peduli akan kebenaran, ketika dunia terasa semakin sempit meskipun teknologinya semakin canggih, maka itu semua bisa jadi bagian dari pengantar. Bukan bukti bahwa mereka sudah keluar, tapi sinyal bahwa waktunya semakin dekat. Ketika tembok itu akhirnya runtuh dan Yajuj dan Majuj dilepaskan, maka dunia akan berubah dalam waktu yang sangat singkat. Mereka akan menyebar dari arah utara menuju kota-kota besar, menghancurkan peradaban yang ada, dan menyapu segala yang menghalangi jalan mereka. Mereka tidak membawa senjata canggih, tapi cuma mereka seperti lautan yang tak terbendung. Dari satu arah muncul ribuan, dari arah lain datang jutaan. Dalam satu hadis disebutkan bahwa mereka akan melewati danau Tiberias, sebuah danau besar di Palestina yang hingga kini masih ada, dikenal juga dengan nama Danau Galilea. Bangsa pertama dari Yajuj dan Majuj akan datang dan meminum seluruh air danau itu. Mereka haus dan tidak akan menyisakan setetes pun. Ketika barisan terakhir dari mereka melewati danau itu, mereka berkata, "Dulu di sini ada air." Padahal mereka baru datang beberapa saat kemudian. Ini menggambarkan betapa banyak jumlah mereka dan betapa cepat mereka menghabiskan sumber daya bumi. Dalam kondisi seperti itu,
Nabi Isa alaihi salam akan memimpin umat Islam yang masih bertahan. Mereka akan mundur, menjauh ke gunung-gunung, untuk menghindari kehancuran yang tidak bisa mereka lawan. Nabi Isa dan para pengikutnya tidak diperintahkan untuk melawan, karena Ya'juj dan Ma'juj bukan musuh biasa. Mereka adalah bencana global yang tidak bisa ditahan dengan senjata atau strategi militer. Nabi Isa dan umat Islam yang bersamanya akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak memiliki kekuatan selain kekuatan doa. Maka saat itulah Allah mengabulkan doa mereka. Allah akan mengirimkan penyakit seperti ulat di leher-leher mereka. Mereka akan jatuh satu persatu, mati dalam waktu yang sangat singkat, tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Tubuh mereka akan memenuhi bumi, hingga baunya menyebar dan membuat manusia tidak tahan. Lalu, Allah akan mengirim burung-burung besar yang membawa jasad mereka dan membuangnya sejauh mungkin. Setelah itu dunia akan kembali hening, dan bumi akan memasuki masa kedamaian singkat sebelum datangnya kiamat yang sebenarnya. Ya'juj dan Ma'juj adalah simbol dari kekuatan yang tak bisa dikendalikan manusia. Kekuatan jumlah, kekuatan kerusakan yang hanya bisa dihentikan oleh tangan Tuhan. Mereka adalah peringatan bagi kita semua bahwa ada masa di mana teknologi, kekuatan, dan akal manusia tidak akan mampu menyelamatkan dunia. Yang tersisa hanyalah iman dan doa. Kini, setelah semua kisah ini kita dengar tentang Zulkarnain, tentang tembok raksasa, tentang Ya'juj dan Ma'juj yang kelak akan keluar, pertanyaan terpenting muncul di dalam hati. Apakah kita sudah siap? Kisah ini bukan sekadar dongeng dari masa lalu, bukan pula legenda yang hanya untuk ditakuti. Ini adalah bagian dari tanda besar yang akan datang suatu hari sebagai bukti janji Tuhan kepada seluruh manusia. Kita tidak tahu kapan waktunya, tidak tahu dari mana mereka akan muncul, tapi yang jelas dunia sedang berjalan menuju arah yang sama, menuju hari yang dijanjikan itu. Para ulama mengatakan, tanda-tanda kecil kiamat sudah banyak terjadi. Kerusakan semakin merajalela, fitnah di mana-mana, ilmu diangkat, dan manusia semakin jauh dari kebenaran. Lalu, setelah itu akan datang Dajjal, akan turun Nabi Isa, dan akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Dunia saat itu tidak akan sama, tidak akan seperti yang kita kenal hari ini. Tata tertib akan runtuh, dan hanya yang beriman yang bisa bertahan. Pesan untuk kita sekarang, maka selama tembok itu masih berdiri, selama mereka masih tertahan, kita masih memiliki waktu. Waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk mencari ilmu, waktu untuk memperkuat iman, waktu untuk membimbing keluarga dan masyarakat agar kembali pada jalan yang benar. Karena saat mereka muncul nanti tidak ada yang bisa menghentikan mereka, kecuali kekuasaan Allah. Penutup yang merenung kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah cermin yang menunjukkan betapa kecilnya manusia jika tak dekat dengan Tuhannya. Kita bisa membangun gedung tinggi, menciptakan mesin pintar, menjelajah luar angkasa, tapi tetap tak bisa melihat satu kaum yang telah dijanjikan akan keluar menjelang kiamat. Maka bukan teknologi yang jadi kunci, tapi hati yang bersih dan jiwa yang berserah kepada Tuhan.